Kepada pembaca novel Sang Menantu Perkasa, setelah video ini, Mimin tidak akan up lagi kelanjutan novel ini. Diharap para pembaca simak langsung di aplikasi terkait. Langsung ke bab selanjutnya. Bab 778. Arjuna menyilangkan kakinya, nadanya masih datar. Dia mengangkat wajahnya untuk menyambut matahari. Matahari hari ini benar-benar nyaman. Saudara-saudara pasukan patroli tidak perlu khawatir darah pada pedang akan membeku. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu karena kamu memiliki formula untuk membuat kendi anggur meledak. Raja Sravon menggertakkan giginya, wajahnya tampak ganas. Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak akan memberi siapapun yang menangkapmu hidup-hidup 100.000 tael emas. Sebaliknya, aku akan menunggu prajuritku kembali, kemudian suruh mereka memotongmu satu persatu. Siapa yang memotong lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak emas, sampai 100.000 emas dibagi habis. Yang mulia, wakil komandan korps kedua sudah kembali. Seseorang berteriak di luar tenda. Kegembiraan membuat wajah Raja Sravon tampak terdistorsi dan menakutkan. Dia menatap Arjuna dengan penuh kemenangan. Lihat, orang-orangku sudah kembali. Kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Begitu Raja Sravon selesai berbicara, seorang pria berpakaian merah muncul di hadapan semua orang. Orang itu langsung memuntahkan darah, kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua orang baru sadar. Dia bukan mengenakan pakaian merah, melainkan pakaian berlumuran darah. Dahlan melangkah maju, kemudian berjongkok di samping pria itu. Dika, pemimpin. Dahlan. Wakil komandan bernama Dika sudah mulai kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Di mana komandanmu? Di mana Amir? Kakak, sudah tiada. Dia meledak oleh seikat anggur, lalu potongan-potongan mayatnya tertiup angin. Kalian kenapa? Bagaimana dengan saudara-saudara dari korps kedua? Kecepatan bicara Dahlan menjadi makin cepat. Di tengah musim dingin, ada lapisan keringat di dahinya. Mereka semua, mati. Mungkin karena tidak menyelesaikan kata-katanya, Dika tidak menutup matanya sampai dia mati. Dahlan, apa yang dia katakan tadi? Semua korps kedua sudah mati. Dahlan belum membalas Raja Sravon, pria berdarah kedua muncul di depan pintu masuk kamp. Ketiga, keempat, kelima. Semua orang yang kembali mengatakan hal yang hampir sama. Mereka diserang oleh pasukan patroli yang mengepung mereka dari belakang, hampir musnah. Tidak ada yang kembali dari korps ke-10. Orang-orang dari korps ke-9 mengatakan bahwa korps ke-10 adalah yang paling mengenaskan. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Sedangkan pemimpin yang meledakkan korps ke-10. Ketika komandan korps ke-9 menunjuk Arjuna, dia meninggal. Raja Sravon jatuh dari kursi kulit harimau. Dia bergumam, tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Aku punya 100.000 prajurit elit. 100.000 prajurit elit. Aku tidak percaya. Dahlan, orang-orang ini pasti anak buahnya. Raja Sravon menunjuk Arjuna sambil berkata dengan galak. Dia menyuruh orang-orang berpura-pura. Kita tidak bisa dibodohi. Raja, Dahlan tercekat. Orang-orang yang kembali adalah komandan resimen yang dia lihat setiap hari. Dia tetap mengenali mereka sekalipun mereka berubah menjadi abu. Tidak mungkin bisa dipura-pura. Togar, cepat. Bawa Raja keluar. Pertempuran tidak berjalan dengan baik, Dahlan memberi perintah dengan tergesa-gesa. Sekalipun harus pergi, aku mau membunuh dia dulu. Raja Sravon, yang baru saja dibantu berdiri, bergegas menuju Arjuna dengan pedang di tangannya. Jarak antara Arjuna dan Raja Sravon tidak jauh. Raja Sravon telah berlatih seni bela diri sejak dia kecil. Gerakannya lincah. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Arjuna. Pedang di tangannya dengan cepat mengarah ke Arjuna. Tuan. Disa ingin menarik busur dan anak panah tetapi sudah terlambat. Pada saat kritis, dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi Arjuna. Raungan Arjuna menembus tenda, bergema di kota Perai. Bab 779. Kemudian, bam, suara ledakan terdengar dari tenda. Seseorang langsung jatuh ke tanah. Beberapa. Arjuna menggendong Disa yang tergeletak di tanah. Dahlan. Raja Sravon pun berjongkok dengan panik. Dia menatap Dahlan yang tidak bergerak di tanah dengan ngeri. Mata Dahlan terbuka lebar. Ada lubang darah yang dalam di tengah dahinya, persis seperti yang ada di dahi Togar. Raja Sravon menatap Arjuna dengan linglung. Tadi dia melihat Arjuna memegang sesuatu yang hitam. Ketika Arjuna mengangkat tangannya, terdengar suara ledakan. Namun, tidak terlihat ledakan. Raja Sravon mengira itu suara dari luar. Namun setelah beberapa saat, Dahlan yang melindunginya di depan langsung tumbang. Senjata ajaib apa yang dipegang Arjuna? Mengapa begitu menakutkan? Arjuna menatap wanita yang memejamkan mata dalam pelukannya. Jika kamu tidak membuka matamu, aku tidak akan pergi ke kamarmu malam ini. Saat pedang Raja Sravon jatuh,
Arjuna menendang pelan Disa yang melindunginya karena tergesa-gesa. Mungkin karena tenaga terlalu besar, pantat Disa jatuh dengan keras. Gadis ini rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Arjuna, tetapi dia marah pada Arjuna karena Arjuna menjatuhkannya. Jangan. Disa bangkit dari pelukan Arjuna, kemudian memeluk lehernya erat-erat. Jika kamu tidak datang, tubuhku akan mengering. Disa, yang biasanya anggun dan elegan, mulai bertindak genit. Tamu bulanannya akhirnya berakhir hari ini. Disa sangat membenci menstruasi. Setiap kali menstruasi, dia tidak bisa melakukan apapun dengan Arjuna setidaknya selama 7 atau 8 hari. Tuhan tidak tahu betapa berharganya waktu selama ini baginya. Begitu kembali ke ibu kota, Arjuna tidak akan lagi menjadi milik dia seorang. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tidak. Pelukan Disa berubah menjadi tekanan. Bukan kamu yang menentukan. Pokoknya, dia harus mendapatkan Arjuna malam ini. Jika Arjuna tidak patuh, Disa akan seperti sebelumnya, menggunakan kekerasan. Uhuk. Arjuna terbatuk keras. Karena saat ini, Galang sudah menyerbu masuk dari luar bersama pengawalnya. Mundur. Kedatangan Galang menyadarkan Raja Sravon. Disa cepat tanggap. Dia menarik busur, lalu menembakkan anak panah. Anak panah terus mengenai betis Raja Sravon. Melihat Raja Sravon hampir jatuh. Siu. Kencing. Asap kuning tebal memenuhi tenda. Gawat. Arjuna menutup mulut dan hidungnya dengan ujung bajunya sambil menekan kepala Disa dengan tangan yang lain. Dia membuat Disa membungkuk, lalu menyeret Disa keluar dari tenda. Meskipun Arjuna bereaksi cepat, dia sekujur tubuhnya lemah setelah berlari keluar dari tenda. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan bicara untuk saat ini. Arjuna memeluk Disa dengan sedih. Gadis ini keracunan lebih parah daripada dia, tubuhnya sangat lemah hingga dia terengah-engah. Namun, dia malah memerhatikan Arjuna dulu. Meskipun Galang dan yang lainnya belum masuk tenda, mereka tetap terpengaruh oleh asap beracun. Tingkat keracunan semua orang berbeda. Semua orang berjalan terhuyung-huyung ke ruang terbuka di luar tenda. Jenderal, Yang Mulia, apa yang terjadi? Mosen bergegas mendekat. Galang tampak pucat dan sedikit lemah. Petik 2. Cepat, panggil Tabib Tumar. Yang Mulia Arjuna dan Nyonya Disa keracunan. Petik 2. Ini adalah racun api ular kuning yang hanya ada di negara Pulantara. Kota teratai dekat dengan negara Pulantara. Untungnya, jumlah yang dihirup oleh Yang Mulia dan Nyonya tidak terlalu banyak. Mereka akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Tidak, boleh istirahat. Berbaring di tandu, Arjuna melihat pasukan kota teratai yang melarikan diri dengan cepat. Raja Sravon juga terluka. Mereka tidak akan lari cepat, kejar mereka. Bab 780. Usai mengucapkan kalimat terakhir, Arjuna sudah kehabisan napas. Dalam hati, dia mengumpat, sial. Bisa-bisanya menggunakan racun. Itu benar-benar tidak etis. Dia juga lalai. Tidak kepikiran anti keracunan. Tidak boleh, Yang Mulia. Anda tidak dalam kondisi baik, Anda harus istirahat. Tabib Tumar mengerutkan kening, menolak untuk berkompromi. Anda yang memimpin dalam perang. Sekarang Anda keracunan dan terluka, jadi Anda adalah pasien. Anda harus mendengarkanku. Tabib Tumar. Arjuna tersenyum lemah. Aku tidak bilang aku tidak akan beristirahat. Carikan aku kereta yang lebih bagus dengan alas yang lebih tebal, lalu ikuti aku sepanjang jalan, bukankah beres? Tidak bisa. Tabib Tumar masih tampak tegas, bersikap profesional. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan memberitahu Tabib Wira bahwa keterampilan medismu tidak bagus. Hanya keracunan, aku duduk di kereta pun, kamu tidak bisa mengobatinya. Arjuna mengatakannya dengan setengah bercanda, setengah serius. Dia harus memanfaatkan kemenangan untuk menyerang, tidak boleh membiarkan Raja Sravon memiliki kesempatan untuk bernapas. Arjuna benar-benar tidak ingin bertempur di Bratajaya. Dia menerima pesan dari Danis kemarin. Setelah pemberontakan Raja Sravon, orang-orang suku Tawari di bagian utara meningkatkan invasi mereka, garis pertempuran meluas semakin panjang. Pasukan serigala mengalami kesulitan untuk bertempur karena jumlah orang yang sedikit dan cuaca dingin yang parah di wilayah utara. Masalah internal dan eksternal. Masalah internal harus segera diselesaikan, semua pasukan dan sumber daya harus diinvestasikan ke bagian utara. Dengan begitu, krisis di Bratajaya baru dapat diatasi untuk sementara. Kamu, Tabib Tumar memelotot kesal. Sudah, cepat siapkan kereta untuk kita. Aku akan melakukannya sekarang, tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Jika tidak, siapapun yang datang, aku akan menahanmu di kota Perai. Kemarahan Tabib Tumar sepenuhnya disebabkan oleh wajah Arjuna yang makin pucat. Ardian dan Esan tidak keracunan. Para prajurit resimen kavaleri memberikan kuda mereka kepada para prajurit wanita yang bisa menggunakan granat. Mereka mengejar pasukan kota teratai sepanjang jalan.
Pasukan patroli tidak seperti ketika mereka baru meninggalkan ibu kota, harus istirahat 2 hari setelah berjalan 1 hari. Sekarang mereka berlari lebih cepat dari kelinci, bahkan mengeluh bahwa pasukan pertahanan kota berjalan terlalu lambat. Para prajurit pasukan patroli marah. Mengingat saat mereka dikejar oleh pasukan kota teratai di Sungai Air Hijau, mereka tidak tidur selama 2 hingga 3 hari. Sekarang mereka harus membalas dendam. Dalam proses mengejar pasukan kota teratai, Arjuna merebut kembali kota Tamanjati. Ketika mundur dari kota Perai, pasukan kota teratai masih memiliki 10.000 orang. Ketika mereka bertempur di kota Tamanjati, orang mereka tersisa ribuan. Mungkin jumlah orangnya berkurang, ribuan orang jadi bisa berlari dengan cepat. Menyelesaikan masalah harus dari akar. Arjuna memutuskan untuk mengejar ke kota teratai, menyapu bersih sarang Raja Sravon untuk menghilangkan masalah selamanya. Ketika pasukan patroli mengejar ke kota teratai, mereka semua tercengang. Karena tidak ada satupun penjaga di kota teratai. Gerbang kota ditutup, dalam maupun luar kota hening. Angin utara yang meniup dedaunan yang berguguran. Beberapa helai daun berguguran menari di udara. Hening, sunyi. Kota teratai yang ada di depan mereka seperti kota terlantar. Kalau bukan karena pembawa kabar mengatakan bahwa ini adalah kota teratai dan kemarin masih ramai, semua orang pasti mengira mereka telah pergi ke tempat yang salah. Karena takut ada jebakan, Mosen yang memimpin serangan pun kembali untuk meminta instruksi. Jangan-jangan ini rencana kota kosong yang dilakukan Raja Sravon. Benar-benar lucu. Meniru yang mulia kita. Dia pikir kita bodoh. Beberapa korps pasukan patroli tertawa terbahak-bahak. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Ardian bertanya kepada Arjuna. Sebelum Arjuna sempat berbicara, teriakan keras terdengar dari depan. Gerbang kota terbuka, gerbang kota terbuka. Bab 781. Gerbang kota besi yang tebal dan berat itu perlahan terbuka. Untuk suara binatang aneh terdengar. Apa itu? Kenapa hidungnya panjang sekali? Saking besarnya, 10 harimau pun tak bisa menyamainya. Apakah itu monster? Apakah Raja Sravon menggunakan monster untuk menghadapi kita karena dia tidak bisa mengalahkan kita? Manusia cenderung takut pada hal-hal asing. Para prajurit di depan takut nan panik. Arjuna buru-buru mengangkat tirai kereta, berjalan keluar. Arjuna mengenali suara monster itu. Gajah. Kota teratai terletak di barat daya, dengan sejumlah besar hutan tropis sehingga banyak gajah tinggal di sana. Awalnya Arjuna khawatir pasukan kota teratai memiliki rombongan gajah. Raja Sravon akan menggunakan gajah untuk melawan mereka. Jika sekelompok gajah bergegas menuju pasukan patroli akan sangat merepotkan. Ketika keluar dari kereta dan melihat hanya ada seekor gajah di gerbang kota, hati Arjuna akhirnya rileks. Dia berdiri di tempat kusir, mengangkat tangannya, lalu berkata dengan keras. Jangan panik, itu bukan monster, tapi gajah. Gajah tidak memakan manusia. Selama kita tidak mengganggunya, dia tidak akan menyerang kita. Hei, Yang Mulia, kamu belum pulih, mana boleh keluar. Kamu tidak bisa berangin, kamu tidak bisa berangin. Begitu Arjuna selesai menjelaskan, dia diusir ke dalam kereta oleh Tabib Tumar. Oh, namanya gajah. Ia sangat besar. Gajah ini tidak hanya memiliki hidung yang panjang, tapi 2 gigi di sisi mulutnya juga panjang sekali. Oh, ketika aku di rumah, aku sering mendengar ayahku mengatakan bahwa kami menggunakan sumpit gading. Jangan-jangan sumpit itu terbuat dari gading gajah. Begitu mendengar Arjuna mengatakan bahwa gajah tidak memakan manusia, semua prajurit patroli mulai berkomentar. Mereka yang tinggal di ibu kota bagian utara belum pernah melihat gajah sebelumnya. Mereka merasa baru sekaligus penasaran. Hei, lihat, ada kursi cantik dengan atap di atas gajah. Aku melihatnya, aku melihatnya. Hei, ada seorang wanita duduk di atasnya. Bukan hanya satu wanita, totalnya ada 3 wanita. Satu duduk di tengah depan, 2 lainnya duduk di belakang. 2 wanita yang duduk di belakang melempar bunga. Mendengar hal tersebut, Arjuna tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia pun mengangkat tirai kereta. Tabib Tumar ingin menghentikannya, tetapi Arjuna dengan cepat berjanji, Tabib Tumar, aku hanya mengangkat tirai, aku berjanji tidak akan keluar. Tapi tidak boleh melihat terlalu lama. Usai berbicara, Tabib Tumar mulai memilah berbagai jenis jarum perak dalam sebuah kantong. Tadi mereka melakukan perjalanan sehingga kereta bergoyang, jadi tidak bisa memberikan akupuntur kepada Arjuna. Sekarang kereta sudah berhenti, dia harus membuat persiapan. Melalui jendela kereta, Arjuna melihat ke arah gerbang kota. Di kedua sisi gajah, ada belasan wanita yang pakaiannya berbeda sekali dari Disa. Rambut mereka diikat tinggi, agak mirip sanggul modern, bunga kamboja putih disematkan di samping. Hanya satu bahu yang ditutupi dengan kain tule tipis. Tubuh mereka yang indah hanya memakai penutup dada, memperlihatkan pusar. Bagian bawah pusar adalah rok satin. Disebut rok, tetapi sebenarnya hanya sepotong kain yang dililitkan di pinggang. Meskipun sudah melihat banyak wanita,
pandangan Arjuna tetap tertarik pada mereka. Karena pada zaman itu, jarang sekali wanita berpakaian terbuka seperti itu. Tubuh seksi, pinggang ramping, pinggul kencang. Wanita cantik yang eksotis benar-benar membuat mata orang berbinar, menikmati. Masing-masing wanita itu memegang keranjang indah. Apa yang ada di dalam keranjang itu? Arjuna tidak tahu. Bab 782. Gaun para wanita itu mengingatkan Arjuna pada seorang wanita cantik di sebuah provinsi di barat daya negara modernnya. Di belakang para wanita itu ada puluhan musisi. Masing-masing membawa alat musik, memainkan musik yang merdu dan mengharukan. Tim gajah wanita cantik di depan makin dekat dengan Arjuna dan yang lain. Semua orang waspada. Hati-hati ada jebakan. 11. Lindungi yang mulia. Atas perintah Galang, semua orang memegang gagang pedang mereka. Apalagi sekeliling kereta Arjuna, semuanya membentuk 3 lapis perlindungan. Musik merdu sudah terdengar dekat. Kavaleri gajah sudah tidak jauh. Sayangnya, Arjuna memandang 3 lapis prajurit di luar kereta, lalu mendesah pelan. Galang terlalu panik. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Arjuna jadi tidak bisa melihat. Dia pernah melihat wanita cantik yang menunggangi gajah dalam drama modern. Kalau bukan Tuan Putri, maka permaisuri. Arjuna ingin melihat Tuan Putri atau permaisuri dari suku asing. Melalui lapisan prajurit yang melindunginya di luar, Arjuna hanya bisa melihat langit-langit kursi yang indah pada atas gajah. Kavaleri gajah telah tiba di depan pasukan patroli. Arjuna. Galang berbalik untuk bertanya kepada Arjuna apakah mereka akan membiarkan kavaleri gajah lewat. Cari dengan teliti. Setelah memastikan Raja Serafon tidak bersembunyi di dalam, biarkan mereka lewat. Tidak perlu mempersulit wanita. Setelah beberapa saat, Arjuna melihat atap kursi yang indah itu perlahan bergerak maju. Jelas, kavaleri gajah melewati pemeriksaan Galang dan yang lainnya. Kavaleri gajah melewati pasukan patroli, kemudian tiba-tiba berhenti di dekat Arjuna. Tuan, Disa segera melindungi Arjuna di belakangnya. Selama mengejar Raja Serafon, dia menyalahkan dirinya sendiri setiap hari karena tidak melindungi Arjuna. Tidak apa-apa. Seandainya ada pembunuh, mereka tidak bisa membunuh priamu sekarang. 11. Arjuna sudah membaik, tetapi tabib Tumar terlalu berhati-hati. Mereka sepertinya mencariku, aku harus melihat mereka. Ketika Arjuna usai berbicara, gajah itu berlutut di tanah dengan patuh. Tolong bersikap lunak, Jenderal. Aku ingin menemui Yang Mulia Arjuna. Suara yang indah dan menyenangkan terdengar. Biarkan dia masuk. Setelah Arjuna selesai berbicara, para prajurit yang mengelilingi kereta dengan sadar memberi jalan. Setelah mendapat izin dari Arjuna, para wanita yang awalnya berdiri di kedua sisi dan agak jauh dari gajah segera bergerak mendekati gajah, membantu wanita yang duduk di punggung gajah untuk turun. Kursi di punggung gajah dikelilingi oleh kain kasa bersulam melingkar. Wanita di dalamnya tidak terlihat jelas. Pelayannya membuka pintu, mengangkat tangannya ke kepala wanita tersebut. Permaisuri, sudah aman. Permaisuri. Wanita yang duduk di punggung gajah itu adalah permaisuri Raja Serafon. Konon, permaisuri Raja Serafon adalah Tuan Putri Negara Pulantara. Tubuhnya menawan, penampilannya memukau. Karena memiliki permaisuri inilah, Raja Serafon memiliki kekayaan yang stabil. Sebuah tangan perlahan terulur dari kain kasa yang disulam. Gelang giok emas membuat lengan yang putih tampak lebih sempurna. Kemudian kakinya terulur. Ada juga gelang kaki emas pada kaki tersebut. Tidak seperti gelang, ada lonceng kecil pada gelang kaki. Permaisuri yang menawan bak peri dalam legenda itu akan keluar. Semua prajurit patroli menahan napas pada saat yang sama. Semua orang ingin melihat sang permaisuri. Kain tule bordir pun terangkat, dan ratu cantik akhirnya muncul di hadapan semua orang. Pakaiannya mirip dengan pakaian para pelayan di sebelah gajah, tetapi juga berbeda. Bab 783. Perbedaan yang paling kentara adalah pagoda emas di kepalanya dan anting-anting emas berbentuk bunga di telinganya. Matanya coklat muda, hidungnya kecil dan tinggi, bibirnya berisi dan berkilau. Hanya ada satu selendang di bahunya. Pola sulaman pada selendang itu terbuat dari benang emas. Penutup dadanya juga berwarna emas. Sebuah berlian yang berkilau bertatakan di pusarnya yang indah. Sinar matahari menyinari tubuhnya, memantulkan cahaya kemasan. Wah, lebih baik melihatnya sekali daripada mendengarnya ratusan kali. Cantik, sungguh cantik. Para prajurit pasukan patroli memuji, beberapa orang bahkan mulai mengkritik Raja Serafon. Sudah memiliki istri yang begitu kaya dan cantik, kenapa masih mau memberontak? Benar-benar serakah. Para pelayan permaisuri menutup telinga terhadap komentar pasukan patroli. Mereka mulai membentangkan karpet dari sisi gajah ke sisi kereta Arjuna. Sang permaisuri berjalan menuju Arjuna selangkah demi selangkah di sepanjang karpet. Pinggangnya yang ramping melengak ke kiri dan ke kanan. Dadanya yang menjulang tinggi sedikit bergoyang. Dia tidak memakai sepatu, lonceng di pergelangan kakinya mengeluarkan suara gemerincing saat dia berjalan. Permaisuri itu berhenti setengah meter dari kereta Arjuna.
Dia menekuk lututnya sedikit untuk memberi hormat. Hormat kepada Yang Mulia Arjuna. Selamat datang di kota ini. Arjuna bersandar di jendela kereta, menatap permaisuri cantik dari suku asing yang hanya berjarak setengah meter darinya. Dia berkata dengan malas, Raja Sravon yang memintamu kemari. Kala bertarung, jadi dia mengirim istrinya sendiri untuk menghadapi Arjuna. Ada kesedihan dan kebencian yang melintas di wajah sang permaisuri, tetapi dia segera kembali normal, suaranya masih lembut. Raja terluka, tidak bisa keluar kota untuk menyambut. Jadi, dia memerintahkanku untuk menyambut Yang Mulia. Pada saat ini, Arjuna benar-benar memandang rendah Raja Sravon. Dia sendiri kalah dalam pertempuran, malah melibatkan istrinya. Sungguh pengecut. Permaisuri sendiri sudah datang menyambut, maka aku tidak akan sungkan. Begitu Arjuna selesai berbicara, sang permaisuri dan para dayangnya segera melangkah maju. Dentang. Para pengawal yang menjaga kereta segera menghunus pedang mereka, mengarahkannya ke depan sang permaisuri dengan marah dan kejam. Mundur. Aku hanya ingin menyambut Yang Mulia turun dari kereta. Sang permaisuri ketakutan oleh pedang di depannya. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Payudaranya yang membusung tinggi dan bulat juga bergetar. Berlian di pusar juga memantulkan cahaya karena gemetar. Itu adalah pertama kalinya Arjuna melihat berlian berwarna-warni. Jangan menakuti permaisuri. Mundur. Arjuna memberi perintah 3 kali sebelum para pengawal menyimpan pedang mereka dan mundur. Akan tetapi, tangan mereka masih memegang gagang pedang. Selama sang permaisuri menunjukkan kejanggalan, mereka akan segera menyerbu. Sang permaisuri menatap para pengawal berulang kali. Setelah memastikan bahwa mereka tidak akan menghentikannya, dia baru berani maju. Dia membawa para pelayan, merangkak ke depan kereta. Dari sudut pandang Arjuna, dia bisa melihat dada sang permaisuri dengan jelas. Untungnya, dia memiliki pengendalian diri yang baik. Kalau tidak, dia mungkin sudah mimisan sekarang. Arjuna dan Galang memiliki pengendalian diri yang baik, tetapi tidak dengan para prajurit. Banyak orang mulai mimisan. Arjuna mengernyit. Ini jelas merupakan cara yang digunakan Raja Sravon untuk melawan mereka. Sungguh jebakan menggunakan wanita cantik. Dari zaman dahulu hingga sekarang, wanita cantik telah melumpuhkan banyak prajurit. Yang Mulia, tolong turun dari kereta, lalu masuk ke kota naik gajahku. Suara lembut nan menyenangkan sang permaisuri menyela pikiran Arjuna. Bab 784. Menunggangi gajahmu ke kota. Hal ini mengejutkan Arjuna. Ya, Yang Mulia. Aku berasal dari negara Pulantara. Menunggangi gajah ke kota adalah kesopanan tertinggi orang Pulantara terhadap tamu. Oh, begitu. Arjuna merespons, lalu dia berdiri untuk turun dari kereta. Sebelum dia menggerakkan kakinya, sang permaisuri berbicara lagi. Yang Mulia, mohon lepas sepatu, terimalah ciumanku. Lepas sepatu, terima ciuman. Apa-apaan ini? Meskipun bingung, Arjuna tetap melakukannya. Arjuna menunduk untuk melihat, lalu dia melebarkan matanya. Para penjaga di sekitarnya menghunus pedang lagi. Jika Arjuna tidak menghentikan mereka dengan cepat, mereka pasti sudah menyerbu masuk. Pada saat ini, punggung kakinya merasakan sentuhan hangat dan lembut. Sang permaisuri membungkuk untuk mencium kaki Arjuna. Arjuna menggaruk rambutnya dengan sedikit malu. Dia sibuk melawan Raja Sravon akhir-akhir ini sehingga tidak mandi dengan baik. Dia rasa kakinya memiliki aroma yang tidak sedap sekarang. Setidaknya 10 detik kemudian, bibir sang putri baru meninggalkan kaki Arjuna. Entah karena adat istiadat atau bukan, tetapi postur sang permaisuri ketika berdiri sangat berbeda dari orang-orang Bratajaya. Dia mengayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan seperti ular, baru perlahan berdiri. Selamat datang di kota. Begitu ucapan permaisuri terlontar, para musisi mulai memainkan musik, sedangkan para pelayan yang menaburkan bunga mulai menaburkan bunga. Kelopak bunga beterbangan di langit, wangi bunga tercium di mana-mana. Tunggu. Tabib Tumar berlari turun dari kereta, mengambil kelopak bunga di tanah, kemudian mengendusnya dengan nati-nati. Setelah meletakkannya, dia mengangguk kepada Arjuna. Yang Mulia, ini tidak beracun. Arjuna berjalan di karpet yang lembut dan nyaman menuju gajah. Pelayan yang menaburkan bunga naik lebih dulu, duduk di belakang, lalu menunggu Arjuna. Setelah Arjuna naik, sang permaisuri juga naik. Dia duduk di sebelah Arjuna. Ketika sang permaisuri duduk di kursi itu sendirian, rasanya sangat luas. Namun sekarang agak sesak karena berdua dengan Arjuna. Berdiri. Dengan teriakan pelatih gajah, gajah yang berlutut di tanah pun perlahan berdiri. Meskipun gerakan gajah sudah cukup lambat dan pelan, orang yang duduk di atas gajah masih merasakan goncangan yang keras. Tidak ada jarak antara Arjuna dan sang permaisuri. Setelah goncangan seperti itu, sang permaisuri pun jatuh ke pelukan Arjuna. Orang Pulantara suka mandi dengan kelopak bunga. Aromanya segar tetapi tidak menyengat, sangat nyaman. Arjuna awalnya mengira sang permaisuri akan segera bangun setelah jatuh ke dalam pelukannya, tetapi tak disangka. Dia tidak bangun.
Tubuhnya benar-benar lembut, berayun ke kiri dan ke kanan dalam pelukan Arjuna. Jika bukan karena ada suhu tubuh, Arjuna benar-benar curiga bahwa dia adalah ular yang cantik. Arjuna menyipitkan matanya menatap sang permaisuri yang sengaja meliukkan tubuh dalam pelukannya. Apakah dia begitu tidak sabar? Perintah yang diberikan oleh Raja Sravon tampaknya tidak berkelas. Setelah melarikan diri selama berhari-hari, IQ-nya tidak bekerja dengan baik. Semua pengawal Arjuna mengawasi dari bawah. Bisakah sang permaisuri membunuhnya saat ini? Putri, apakah kamu tidak enak badan? Jika kamu merasa tidak enak badan, aku akan memanggil tabib untukmu. Orangnya yang tadi, kamu melihatnya. Keterampilannya bagus, ucap Arjuna dengan nada datar. Hah! Sang permaisuri mendongak, menatap Arjuna dengan heran dan bingung. Dia adalah tuan putri dari negara Pulantara, wanita tercantik di negara Pulantara. Jangankan dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan pria. Melihatnya dari jauh saja, para pria tidak akan bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun, Arjuna ini, yang mulia, aku tidak merasa tidak enak badan. Aku hanya tidak sengaja menabrak lenganmu. Aku harap yang mulia bisa memaafkanku. Saat sang permaisuri menjauhkan diri, ada sedikit kecemasan dalam matanya yang berwarna coklat muda. Bab 785. Meskipun Arjuna meraih kemenangan dalam konfrontasi langsung dengan pasukan kota teratai, dia juga kehilangan banyak orang. Sekarang pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota berjumlah sekitar 25.000 orang. Galang memimpin 10.000 orang untuk mengikuti Arjuna ke kota, sedangkan 15.000 orang sisanya berkemah di luar kota untuk mencegah Raja Sravon melarikan diri. Setelah masuk ke kota, Galang segera memimpin orang-orang untuk menggeledah rumah demi rumah. Untuk mencegah Raja Sravon melarikan diri dari kota melalui jalan rahasia, Arjuna menunggangi gajah, mengikuti sang permaisuri ke istana Sravon. Istana Sravon benar-benar berbeda dari istana-istana yang Arjuna lihat di ibu kota. Istana ini megah dan berkilau. Dindingnya dicat dengan bubuk emas, lantainya dilapisi dengan batu bata emas, semua perabotannya berlapis emas. Bahkan tali kekang anjing pun terbuat dari emas. Arjuna tak kuasa menghela napas dalam hati. Tidak heran Raja Sravon dapat dengan mudah mengeluarkan 100.000 tael emas sebagai hadiah. Tidak heran Raja Sravon dapat memiliki pasukan sebanyak 130.000 orang di Bratajaya yang kekurangan pasukan. Semua karena emas di baliknya. Alasan Raja Sravon memiliki begitu banyak emas pasti ada hubungannya dengan permaisuri ular yang cantik ini. Tidak lama setelah mereka masuk ke kota, langit sudah gelap. Arjuna baru saja duduk ketika permaisuri yang ada di sebelahnya mengangkat tangannya. Sajikan makanan. Setelah beberapa saat, puluhan pelayan datang membawa keranjang penampi besar dengan keliling sekitar 2 meter. Ya, keranjang saringan. Namun, keranjang saringannya juga berlapis emas. Di keranjang penampi emas itu ada beberapa daun pisang bersih. Berbagai makanan lezat diletakkan di atas daun pisang. Hal yang paling menarik perhatian Arjuna adalah kepala burung merak dengan rambut biru dan bagian atas merah di keranjang penampi. Namun, kepala merak itu lebih seperti hiasan, bukan untuk dimakan. Makanan lezat yang beragam diletakkan di belakang kepala merak itu. Sekilas tampak seperti burung merak dengan ekornya yang terbuka. Melihat semua ini, pikiran Arjuna teringat pada makanan lezat dari provinsi barat daya tertentu di zaman modern, mirip dengan keduanya. Para pelayan meletakkan keranjang penampi besar itu di atas karpet di tengah ruangan, lalu pergi satu persatu. Taruh di atas karpet. Jadi mereka akan makan di lantai. Yang mulia, silakan kemari. Sang permaisuri sudah berlutut di samping keranjang penampi. Dia memanggil Arjuna dengan suara lembut. Arjuna berjalan mendekat, lalu duduk bersila di seberang sang putri. Melihat jarak antara dirinya dan Arjuna, alis sang permaisuri sedikit mengernyit, lalu mengendur. Dia berlutut, kemudian merangkak ke sisi Arjuna. Yang mulia, aku akan melayani Anda makan. Setelah permaisuri selesai berbicara, pelayan yang duduk di belakang permaisuri berlutut, merangkak ke sisi permaisuri, dan kemudian melepaskan kerudung bordir dari bahu permaisuri. Dengan begitu, tubuh bagian atas sang permaisuri hanya ditutupi oleh penutup dada. Pinggangnya sangat ramping hingga bisa dipegang dengan satu tangan, gunung kembarnya menjulang. Tidak ada bra di zaman kuno. Di balik penutup dadanya, Arjuna memalingkan kepalanya, tidak melihat. Itu adalah kebiasaan orang berpakaian, tidak ada yang aneh. Seorang pelayan mengambil selendang sang permaisuri. Pelayan lain datang membawa baskom emas berisi air, lalu meletakkannya di samping permaisuri. Tangan rampingnya dengan lembut mengambil handuk putih dari baskom emas, memutarnya beberapa kali, lalu dia berbalik menghadap Arjuna. Yang mulia, tolong ulurkan tangan. Arjuna melakukan apa yang diminta. Sang permaisuri meletakkan handuk hangat di tangan Arjuna, menyeka kotoran dari tangan Arjuna dengan lembut dan hati-hati. Setelah berperang selama beberapa hari, tangan Arjuna benar-benar kotor. Sesudah mengganti 3 baskom air dan menyeka 3 handuk hingga hitam, tangan Arjuna akhirnya bersih. Arjuna berkata dengan malu,
Terima kasih. Maaf, tanganku agak kotor karena berperang. Kamu jadi harus menyekanya begitu lama.